Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya berada di kota Surabaya dan hari ini saya ditemani sahabat-sahabat YouTuber dari kota Surabaya ya. Jadi saya mendapatkan rekomendasi lokasi explore. Saya akan coba tanya-tanya dulu ke masnya. Iya. Mas, lokasi ekspor kita pada malam hari ini apa ya? Di bekas kelurahan. Bekas kelurahan. Lokasi eksplor bekas kelurahan teman-teman yang berada di salah satu tempat di kota Surabaya dan sudah kosong berapa tahun mas lokasi ini? Sekitar 5 tahunan. Sekitar 5 tahunan ya? 5 tahunan. Sekitar 5 tahunan teman-teman. Ada cerita-cerita yang menarik nggak dari lokasi eksplor kita pada malam hari ini? Ya ceritanya cuma ada suara-suara. Ada suara-suara saja ya? Iya. Kejadian ganjilnya itu loh. Iya suara. Ya, Suara ya? ganjilnya Suara. itu dulu pernah ada mungkin dari YouTuber, terus dari pihak lain juga ada, cuman sempat kebanting keluar dari lokasi itu. Iya. Serius mas? Iya sih. Iya. Jadi ketika eksplor di lokasi ini, Iya. eksplorer tersebut terbanting keluar? Terbanting keluar dari sampai keluar pagar itu. Waduh teman-teman, dan lokasi eksplor kita pada malam hari ini sepertinya menantang gitu ya. Dan sahabat, jangan lupa untuk kunjungi channel-channel sahabat saya di kota Surabaya ya. Di sini channelnya apa mas? MMR Explore. MRR Explore dan Jalur malam. Jalur Malam. Teman-teman bisa kunjungi di channel sahabat-sahabat saya ini, bisa like, komen, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, dan tentunya tidak menunggu waktu yang lebih lama lagi ya, langsung saja kita eksekusi eksplor dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya direkomendasikan ya tempat eksplor dari sahabat-sahabat YouTuber Surabaya. Jadi sedikit deskripsi tentang lokasi eksplor kita pada malam hari ini adalah bekas kantor kelurahan, yang dimana bekas kantor kelurahan ini terakhir beroperasional sekitar 5 tahun yang lalu. Cerita menariknya dari lokasi ini sudah disampaikan oleh sahabat saya tadi teman-teman, yang itu didapatkan dari security ya yang berada di lokasi ini, bahwasanya konon dulu di tempat ini pernah dieksplor oleh beberapa explorer, namun di antaranya itu seperti dilempar keluar gitu ya dari areal lokasi ini. Kemudian saya sih cukup penasaran sebenarnya lokasi ini seperti apa begitu. Baiklah sahabat, dan sebelum kita eksplorasi lebih jauh, sepertinya kita salam dulu ya untuk semua yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekas kantor kelurahan teman-teman, dan di areal depan ini kalau kita perhatikan merupakan semacam aulanya gitu ya. Baiklah, kita coba telusur ya dari depan bagian ataupun areal di depan kita ini. Kita akan coba melihat sebenarnya seperti apa sih lokasi ini. Kok sampai ada cerita orang yang masuk ke tempat ini dilempar gitu. Dari cerita-cerita tersebut saya cukup tertarik, namun ketika saya berada di areal depan sini ya, ini sepertinya saya belum mendapatkan sesuatu yang berarti, dalam artian apakah saya merasakan sesuatu yang ganjil? Belum ya, sama sekali belum teman-teman.
Ini ke lantai atas. Kemudian di sini ada areal bawah tangga yang ada kacanya itu ya. Saya cukup tertarik ya dengan tulisan yang ada di sini. Berbagilah untuk sesama. Ini adalah sesuatu hal yang penting, teman-teman. Berbagi untuk sesama. Baiklah, mungkin kita akan naik dulu ya ke lantai 2. Sebenarnya kalau aku perhatikan bangunan ini juga sudah termasuk bangunan yang modern, teman-teman, karena handrailnya ini juga terbuat dari besi gitu ya, besi hulu, yang ini adalah ciri khas bangunan sekarang yang selalu menggunakan desain-desain minimalis gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di areal ini memang hanya ruangan kosong saja, teman-teman. Ada beberapa botol ya di sini. Ini ada isinya, tapi aku nggak tahu apakah yang di dalam botol ini apakah air biasa atau sesuatu hal yang berkaitan dengan cairan lain gitu ya. Baik, dan di sini toiletnya saja, teman-teman ya. Dan kalau aku perhatikan sih, ini tempat penampungan baknya kecil dan untuk sekedar membersihkan diri ketika habis buang air besar. Dan ini, teman-teman, ubinnya sudah mulai anu ya. Tak idek-idek ubine berodol. Baiklah sahabat, dan sebenarnya lokasi eksplor kita pada malam ini bersebelahan dengan makam umum ya. Bersebelahan dengan makam umum. Oleh karena itu beberapa orang menyebut setelah lokasi ini terbengkalai itu menjadi sedikit menyeramkan gitu saja. Dan tentunya ditambah dengan cerita-cerita yang seperti itu menambah lokasi ini menjadi gimana gitu loh. Karena memang di depan situ itu ada security ya, dan saya tadi sempat bertanya-tanya saja tentang lokasi ini. Aku nggak tahu ya kenapa ada orang istilahnya itu ketika masuk ke tempat ini dilempar keluar gitu loh. Apakah hal tersebut sangat memungkinkan di luar perkiraan saya ya? Karena lokasi ini terhitung lokasi yang masih baru gitu ya. Baiklah sahabat, dan saya akan coba baca sholawat ya di tempat ini. Saya akan berdiri di pojokan sinilah. Maaf teman-teman, suaranya berisik karena di bawah kita ini banyak sekali ya botol-botol minuman gitu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala
سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. Baiklah sahabat, saya sudah baca sholawat ya di lokasi ini. Dan kalau saya perhatikan memang bangunan ini seperti itu teman-teman, joglo ya. Ini karakternya khas bangunan tempo dulu. Baik, kita keluar teman-teman untuk melihat ke beberapa bagian lain dari bangunan ini. Apakah tempat ini sebegitu menakutkan seperti yang diceritakan orang-orang? Sepertinya sejauh ini saya belum mendapatkan interaksi, teman-teman. Belum ya. Saya belum mendapatkan interaksi sama sekali di tempat ini. Dan sepertinya jauh sekali ya perasaan saya untuk merasakan sesuatu hal yang bisa membuat saya itu jegrak begitu loh. Masih belum gitu. Ini menurut saya sebuah areal ataupun bangunan yang terbengkalai biasa saja, teman-teman. Baiklah, kita masuk ke ruangan ini dan ternyata di sini dulunya sebuah musola, teman-teman, tempat beribadah kita ya, umat muslim yang seperti ini. Namun kondisinya sangat mengenaskan dengan yang seperti ini. Banyak sarang laba-laba ya di beberapa sudut bangunannya yang seperti itu. Yang membuat saya datang ke sini adalah cerita yang disampaikan gitu loh, teman-teman. Ada beberapa sahabat explorer yang masuk lokasi ini dan tiba-tiba itu terlempar gitu loh. Terlempar keluar pagar di sana maksudnya. Aku nggak tahu apakah dia memang sengaja melompatkan diri ataukah memang karena ada sesuatu hal gitu ya. Namun sejauh ini kalau aku pribadi ya melihat tempat ini masih ya adem ayem aja gitu. Di sini ada semacam panel data wilayah Kelurahan Prapen. Seperti itu, teman-teman. Dan di sini ada peta ya, Kelurahan Panjang Jiwo. Di sini juga tertulis beberapa pengumuman dan peta kota Surabaya.
Baiklah, di sini ada kalender tahun 2014. Jadi memang nggak salah jika disebutkan sahabat saya bahwasanya lokasi ini tutup beroperasional ataupun berhenti kegiatan operasionalnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, khususnya di kelurahan wilayah ini berhenti sekitar 5 tahunan gitu. Dan di situ ada kalender ya yang terlihat terakhir di tahun 2014. Ruangan tersebut nggak bisa kita masuki, teman-teman, yang di situ ya, karena pintunya tergembok saja yang di situ. Menurut aku ini hanya ruangan-ruangan kerja saja ya di deretan ini. Ruangan-ruangan kerja yang sebenarnya masih bagus juga konstruksinya kalau saya perhatikan ya. Di situ konstruksi atapnya juga sudah terbuat dari baja yang anti rayap dan itu mantap gitu. Sudah full dengan karat ya. Betul teman-teman, lokasi ini sedikit saja tidak membuat saya geriang-geriang, belum sama sekali ya. Jadi lokasi ini masih teramat sangat standar banget ya. Namun setidaknya kita bisa mengetahui bahwasanya tempat-tempat yang terbengkalai seperti ini itu, meskipun terkadang ya ada cerita-cerita negatif dari sebuah lokasi, itu memang tidak serta-merta itu seperti yang diceritakan gitu loh. Jadi teman-teman jika melihat tempat-tempat yang terbengkalai dengan berbagai mitos cerita, itu jangan ditelan mentah-mentah ya. Dalam artian belum tentu apa yang diceritakan tersebut menimpa kita gitu loh. Namun memang tidak ada salahnya kalau kita berwaspada dalam situasi dan kondisi apapun. Banyak ranting pohon teman-teman di sini ya. Areal ini katanya dekat makam, tapi aku nggak tahu deretan makamnya di mana gitu ya. Baiklah sahabat, dan sepertinya di sini tempat beribadah lagi ya. Jadi ada 2 tempat beribadah di bangunan ini. Di sini 1 dan di ujung sana tadi juga ada ya. Ini teman-teman. Musolanya ini masih sangat bagus. Eman ya, tempat ini harus terbengkalai. Mungkin pindah ke sebuah gedung baru. Betul teman-teman, areal ini belum sama sekali tidak memberikan apa-apa ya kepada badan saya ini. Malam hari ini gerimis mulai melanda teman-teman. Sebentar mungkin lampuku terlalu terang ya. Nggak tahu ya tempat ini
sama sekali nggak memberikan apa-apa. Sekedar jegrak-jegrak begitu enggak ya. Maksud saya jika memang ada benar-benar gitu ya orang yang terlempar karena explore di lokasi ini tuh, dilemparnya itu lewat mana gitu loh. Di depan situ mungkin ya, karena di depan itu ada pagarnya gitu. Namun sejauh ini aku sendiri terus terang ya, aku berputar-putar di tempat ini saja belas ya nggak merasakan apa-apa. Tapi ya inilah teman-teman, sebuah tempat lokasi explore itu memang tidak harus menyeramkan ya, tidak harus menakutkan gitu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Baiklah sahabat, dan mungkin saya akan akhiri saja ya explore di lokasi ini. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya lokasi-lokasi yang terbengkalai seperti ini, meskipun dibalut gitu ya dengan cerita-cerita yang menyeramkan, cerita-cerita yang terkadang membuat kita takut gitu ya akan mendatangi sebuah lokasi-lokasi yang sudah terbengkalai, itu memang tidak selalu benar. Sekali lagi teman-teman, jika mendapatkan sebuah cerita, sebuah tempat, apakah itu tempat itu menyeramkan gitu ya, ada gendrone loh gitu ya, ada kuntilanaknya loh gitu ya, atau barangkali nanti kalau kamu datang ke tempat tersebut akan hilang loh, gak kembali. Cerita-cerita seperti itu sebenarnya yang justru mematikan gitu ya pikiran positif kita terhadap tempat-tempat yang seperti itu, sehingga kita berpikirnya negatif terus ya tentang keberadaan lokasi seperti itu. Oleh karena itu kita boleh percaya ya, tapi jangan sampai kepercayaan itu mematikan ataupun meminimalisasikan gitu ya otak sehat kita. Kita harus tetap berpikir secara jernih teman-teman, berpikir secara sehat gitu ya, bahwasanya segala sesuatu itu tidak serta-merta menjadi hal yang harus ditakutkan. Baiklah sahabat, dan itu saja ya sedikit pesan saya ya di lokasi-lokasi yang konon katanya angker itu seperti ini, seperti ini, seperti waduh. Jangan terlalu diambil hati teman-teman ya dengan berpikir akan seperti ini, seperti itu. Waduh, boleh ya, tapi ya itu tadi, intensitasnya jangan sampai mengalahkan akal sehat. Baiklah sahabat, dan saya mohon pamit undur diri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.